saya nggak pernah yakin gitu pergantian menteri itu mampu menjawab itu, karena aku kadang mikir gitu, ini mereka risetnya berapa tahun sih sebenarnya gitu untuk ganti kurikulum gitu ya. Menurut aku medan paling adil buat nguji sebuah kurikulum itu ya medannya adalah sekolah gitu. Menurut aku sih pemerintah atau si pembuat kebijakan tuh jangan alergi dong gitu dengan hasil nyata. Ternyata karuhun kita gitu ya, baby boomers kita gitu ya, nggak mewarisi kebudayaan membaca kan. Jadi selama berapa hari di Jakarta nih, Bang? Dari Sabtu berarti, Sabtu sampai Kamis kayaknya. Sabtu sampai Kamis. Kamis pagi hampir pulang. seminggu nih ya. Iya, aku belum pernah saya. Liburan atau dalam rangka apa aja? Sebenarnya aku ke Jakarta ya karena lama nggak ketemu sama si VOB, kebetulan sebelum mereka keluar. Ayo Bang nongkrong dulu tuh sekali-kali ke Jakarta kan. Siapa yang kontak Marsha? Siti. Oh Siti. Sama Widi. Widi ya, oke. Marsha tuh kemarin sempet chattingan pas waktu mau sama si Inu tuh. Aku ketemu lagi sama si Inu katanya gitu. Ya karena kita lagi mencari sosok muda yang agak berbeda terkait perempuan tentunya di industri yang agak nggak umum gitu ya. Tapi lantang bersuara dan kebetulan udah Marsha aja. Dan ternyata kemampuan teatrikalnya gila. Itu pasti peran Abah. Oh enggak. Tapi sebelum itu Abah cerita dulu. Yeah. Siapa Abah, bagaimana backgroundnya, lalu kemudian gimana ketemu dengan Voice of Beceprot. Siti, Marsha, sama Widi. Ya. Sebenarnya kalau nama asli itu Cep Ersa Eka Susila Satya ya. Sorry ulang, Cep Ersa Eka Susila Satya. 5 nama 5 orang itu. Saya nggak pernah mau nanya ke almarhum bapak kenapa namanya kayak gitu. Cuman jadi Abah Erza itu ya si VOB itu. Jadi kesannya kan kayak punya nama panggung ya, padahal enggak. Gak pernah manggung. Oke. Saya dulu kan ini di nge-honor di sekolah gitu ya. Di sekolah. Karena almarhum bapak tuh maksa anaknya harus jadi guru salah satu orang gitu kan. So, saya dua bersaudara. Ya akhirnya setelah berkhianat di kuliah tuh karena Jurus kuliah apa? saya nggak jurusan pendidikan. Oh, bukan pendidikan. Apa pendidikan? Sastra. Okay. Akhirnya ketahuan kan ternyata sastra, dia kecewa, terus menjelang meninggal waktu sakit. Ya udah akhirnya beresin skripsi, semacam wasiat gitu ya. Ya akhirnya masuk sekolah, ngajar di sekolah. Terus waktu itu nggak ada yang mau jadi guru BPBK di sekolah. Ya biasalah guru baru biasanya suka disuruh taruh di tempat yang nggak ya, banyak peminatnya. Karena ya zaman dulu tuh guru BP, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Sunda, seni budaya tuh dianggap siapapun bisa lah gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang nggak perlu keahlian spesifik gitu. Oh, itu pelecehan terhadap sebuah sangat. Itu susah karena banget. bukan kecakapannya luar biasa. Kan stres banget bahasa, Mas. Guru BPBK, konseling gitu ya, harus mengenal anak jauh lebih dalam gitu. Nah, terus stereotipnya kan di kampung itu guru BPBK itu tukang nasihat gitu. Aku sih nyebutnya tukang obat gitu. Tukang obat, oke. Harus banyak ngobatin gitu. Sementara aku kan nggak bisa nasihatin orang masalahnya Mas. Nggak suka dinasihatin sih masalahnya. Nah waktu itu si anak-anak itu banyak gitu termasuk, tapi yang paling mencolok itu ya 3 orang itu. Oke. Di ada di catatan Sanawiyah itu ya? Iya, ada di catatan BPBK sebelum aku. Oke. Wah, kata MTS cewek nih gitu masuk BPBK kenapa gitu. Pas dicek Siti itu tukang tatalu di kelas gitu. Tukang apa? Tukang tatalu tuh mukul-mukul meja. Namanya tatalu ya. Oke, itu yang jadi sekarang yang jadi drummer. Ya. Oke. Kalau Marsha awal perkenalannya dia dia suka. Jadi ada beberapa teman guru nih. Kesel kan dia katanya cerita gitu, ada anak tuh yang kurang ajar katanya, nggak sopan gitu. Jadi sering ngeritik sekolah. Sebagai kurang ajar. Dia nulis di mading kan, terus pas aku kan dipanggil lah, madingnya tiap kali ditulis sudah nggak ada besoknya gitu ya. Nah, aku ngobrol kan, ternyata cara pandangnya emang dia dari dulu udah unik, udah nampar aku sendiri. Apa yang terkesan ketika pertama dari mading itu SMP berarti kan? SMP, ya sekitar SMP. Iya dia banyak mempermasalahkan yang bagi dia itu
ketidakadilan gitu, kayak dia ingin memposisikan yang diperlakukan sama dia harusnya sama dong sama yang guru. Lain. Karena itu sulit diterima ya untuk guru. Guru ya. Sangat sulit diterima. Jadi kayak dia pernah ngobrol soal di sekolah itu kan diseragamkan ya bah gitu. Iya kata saya itu. Harusnya gimana kata. Ya mungkin harusnya diberagamkan gitu sesuai keberagamannya. Nah kata dia tuh si seragam itu tuh jadi menyeragamkan segala hal gitu. Harus sama kan semuanya. Ya. Gitu. Hari ini pakaiannya, besok mungkin pikirannya. Oh iya itu terjadi. Saya berpikir ini dia dari sekolah itu sejam lebih ya ke rumahnya. Jalan kaki gitu. Oke. Nggak Di pernah telat. Singajaya itu. Di Banjarwangi. Oh, Banjarwangi. Oke. Ya, di Banjarwangi itu sejam lebih perjalanannya. Terus dia nggak pernah telat. Terus aku lihat nilai-nilai akademisnya juga bagus gitu. Aku dulu sempat pikir nih anak harusnya juara umum di sekolah gitu. Terus lewat diskusi juga dia salah satu anak yang menolak perankingan. Oke. Terus karena dikategorikan bandel aku nggak bisa nasehatin. Waktu itu aku kepikiran kayaknya harus bikin sesuatu di sekolah yang anak-anak itu ngerasa itu keren gitu. Ya karena awalnya kan selain Marsa sama Widi City tuh aku cukup gelisah gitu kan di sekolah banyak anak-anak yang kemudian aku nyebutnya manipulatif gitu. Jadi depan guru baik, di belakangnya mereka melakukan hal-hal yang menurut aku cukup mencengangkan karena di daerah terlibat tawuran, geng motor misalnya, narkoba gitu bahkan, terus nyerempet seks bebas gitu kayak gitu. Aku agak ngeri dan ketika aku bikin penelusuran ternyata itu diadopsi dari kota gitu. Mungkin ada kakaknya atau siapa gitu. Terus waktu itu juga kan era mulai masuk ini internet. Ya. Itu berarti tahun 2013. 2013. Oke. 2014 lah. 2014 waktu itu. Nah, aku bikin teater waktu itu, Mas. Karena teman-teman aku banyak yang anak teater. Jadi mewadahi aku sering curi obrolan gitu. Oh, bikin teater kayak gitu. Bikin, cuman masalahnya yang anak bertiga itu nggak mumpuni tuh buat main teater. Cuman aku kan nggak bisa udah masuk terus bisa nggak dibawa diproduksi. Ya udah kamu jadi tim produksi tuh. Tapi mereka ternyata emang lebih concern di musik. Oke, dari situ ketahuan dari situ minat ketahuan. dan bakatnya. Dan kayak kayak mereka tuh ketika begitu ketemu musik itu kayak punya rumah gitu, Mas. Kayak ada sesuatu yang bisa dibanggain dari dirinya gitu. Oke. Kayak Dan gitu itu sih. bagian dari Abah sendiri mendidik ya, memberikan kayak tadi kan kekerenan dalam Kekerenan ya, sesuatu yang usia nggak mereka pernah. dan kemudian itu musik jadi saluran yang pas buat mereka. Iya. Dan aku juga sebenarnya kan sering cemburu ya lihat mereka gitu. Maksudnya Awan nggak terlalu nggak terlalu punya jalinan pertemanan yang kuat tuh dari dulu. Nah pas begitu ke sekolah pun aku nggak punya lingkup pertemanan yang kuat. Terus pas melihat anak-anak yang terpinggirkan gitu, kok pertemanannya erat sekali gitu ya. Oke. Kayak mereka kayak punya kayak punya sumbu sumbu energi gitu buat menghadapi lingkup sekolah yang menurut aku lumayan capek ya kayak gitu. Kayak bisa melaluinya dengan kayak biasa-biasa aja, dengan baik-baik saja gitu. Nah, pas begitu ngobrol kan ketahuan tuh kemarahannya, kecewanya gitu, kritiknya gitu. Ya dari situ aku mikir kayaknya yang paling pas buat jadi bagian dari anak-anak di sekolah itu ya pertemanan gitu. Makanya aku dari ngajar awal tuh sampai sekarang mungkin masih coba pakai metode itu tuh, metode pertemanan. Nah, Abah kan tadi kuliahnya bukan kuliah pendidikan, kuliah sastra ya. Sastra apa dulu? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Lalu kemudian menjadi guru. Lalu menemukan metode yang kayaknya pas ya akhirnya yang pertemanan tadi. Menurut saya pribadi. Nah, itu gimana penemuan itu? Apa karena tadi wasiat dari abahnya Abah? Abahnya Abah. Atau gimana kan sesuatu yang nggak tahu. Saya juga ngajar, tapi ngajar itu emang susah banget sih. Apalagi kita berhadapan dengan generasi yang berbeda gitu ya. Apalagi dengan luapan kemarahan, dengan pemberontakan. Tapi itu khas generasi yang memang sedang tumbuh. Tapi kan kita akhirnya menemukan pola atau cara. Nah, Abah sendiri gimana menemukan? Kayaknya pertemanan paling pas. Dan kayaknya ruang itu kemudian diadopsi oleh anak untuk kemudian, gue mau deh bertemu dengan guru atau konseling dan sebagainya. Mungkin karena saya itu kan nggak diwarisi kecakapan berbicara gitu ya. Oh, masa? Sama Karuhun, iya dulu gagap Mas saya di kelas tuh A gitu ya, ada skip-skipnya gitu. Pas pertama ngajar tuh menderita karena itu nggak bisa
kayak tukang obat lah ngobrol gitu. Atau dakwah gitu ya di kelas. Lebih banyak bingung, menyerap. Ya mungkin karena orang tua, bapak saya juga bukan pembicara yang baik gitu ya. Nah dari situ kemudian gimana ya caranya biar karena saya merasa bahwa ketika masuk sekolah ya sebenarnya belajar saya gitu ya. Saya harus banyak belajar banyak hal nih gitu. Makanya waktu ke sekolah kan saya lebih banyak pelangap-pelongo sebenarnya. Karena itu sambil belajar sebenarnya. Ya pelangap-pelongo, maksud saya itu kan saya pelangap-pelongo lihat di lingkup sekolah. Terus itu kan mengingatkan saya di masa sekolah. Ternyata kebetulan gapnya sih menurut saya nggak terlalu jauh, hampir nyari sama. Dulu juga saya seperti itu, diseragamkan gitu. Terus saya ingat satu momen ketika saya dulu bercita-cita ingin jadi pembaca puisi misal gitu ya. Lalu sama guru saya ditanya, itu cerita yang bagus, cita-cita yang bagus tapi ada cita-cita yang lain nggak gitu. Kayak itu waktu ketemu sama mereka juga ya sama persis gitu ya. Terus cuman bentuk pemberontakannya gitu, bentuk kegelisahannya, saya iri tuh. Mereka lebih berani gitu ya. Bahkan menyandang resiko tuh kayak enteng aja. Ya, enteng aja gitu ya. Kayak ya udah orang marah tuh ya pasti gitulah, dimarahin guru tuh ya udah kayak gitu. Ya jalan aja. Jalan. Kayak udah biasa aja gitu. Nah, saya kan penasaran ya ternyata yang menguatkan itu ya itu jalinan pertemanan. Terus ada beberapa teman juga kan yang mencoba itu berteman dengan murid gitu. Ya ternyata tetap nggak semudah itu gitu jadi temannya siswa di sekolah itu nggak semudah itu karena mereka tuh menyandang pertemanan yang jujur mungkin Mas ya. Jadi pas begitu ada orang yang memaksakan diri untuk berteman tuh atau pura-pura gitu atau berusaha banget gitu. Berusaha banget itu mereka langsung tahu gitu. Wah, ini pura-pura gitu. Nah, perlu waktu sih untuk jadi bagian pertemanan itu dari mereka gitu. Dan ada cara khusus nggak Abah melakukan upaya untuk bisa diterima sebagai teman? Dalam konteks, akhirnya dia terbuka dan kemudian mampu menyampaikan gagasannya dan kemudian kan Abah ngerti ini anak penuh kemarahan nih, punya energi nih, tapi ada hal-hal yang perlu disalurkan. Itu gimana Abah? Melupakan wibawa sih menurut aku. Melupakan tuntutan wibawa kayak guru tuh harus berwibawa atau apa. Kebetulan aku malah takutkan dengan kayak gitu. Nah, ketika misalnya aku nggak mikirin hal-hal seperti itu gitu ya kayak natural aja, aku jadi bagian yang diterima oleh mereka gitu. Terus pertemanan itu menurut aku syaratnya adalah kejujuran gitu ya, jujur gitu ya. Kayak aku kan sering melihat temen tuh kalau ada satu temen diajarin sama temennya yang lain misalnya sesuatu pelajaran gitu yang dia nggak bisa, itu sampai ditoyor-toyorin kepalanya kan nerima gitu. Kamu tuh bego amat sih kayak gitu aja nggak bisa. Iya. Makanya menurut aku tuh sebenarnya pelajar di sekolah itu akan jauh lebih menguasai materi gitu kalau disampaikan oleh temennya. Aku sering nitip materi buat anak yang di kelas misalnya dianggap kurang. Di pelajaran tertentu. Aku sering nitip ke temennya aja gitu. Untuk memberitahu atau mengajari, karena itu lebih efektif. Lebih efektif ternyata. Metode itu yang kemudian diterapkan. Nah, untuk menjaga satu hal, pertemanan itu bagus. Tapi kan satu hal, ini guru nih. Iya. Nah, menjaga respect mereka atau relasinya tetap nggak bisa, relasinya kan nggak mungkin setara juga karena ini guru ini murid gitu. Nah, mereka kan sebenarnya aku percaya ya, makanya nggak ada murid yang bodoh gitu misalnya gitu. Ya mereka punya semakin dekat dengan teman gitu. Ketika misalnya mereka punya teman, kan mereka semakin bela, semakin menghargai gitu sebenarnya gitu. Itu semakin peduli dengan sendirinya ya. Iya, aku berteman dengan mereka tapi ada hal-hal tertentu yang justru aku kaget, ternyata mereka semenghargai itu sama aku misalnya. Semisal sekarang kan mereka, aku nggak kebayang mereka tetap masih inget, masih nyebut gitu, aku kaget. Setiap ada acara memperkenalkan diri, Abah selalu disebut dan itu, wah ini gue harus ketemu nih si Abah ini yang mana itu. Nah, itu tetap berteman tapi karena pertemanannya tulus justru respect tumbuh di situ. Iya, karena mereka kadang kan misalnya ketika di sekolah nih, mereka membangun komunikasi yang seperti di luar sekolah nih sama. Mereka tahu ada beberapa teman guru yang kemudian nggak suka misalnya, terus jadi ngomongin aku misalnya gitu ya. Nah mereka kan jadi mikirin aku sebagai temennya, wah kalau ngomong kayak gitu tuh jadi siapa, jadi jelek nih sama yang lain gitu.
Makanya dia jaga juga. Oke. Kayak gitu. Itu berapa lama dulu mendampingi Voice of the Ceprot untuk kemudian dia kan muncul ya di panggung yang lebih luas, lalu kemudian internasional. 2014 dari awal. 2014 awal menemukan namanya Abah juga yang Iya, kebetulan waktu itu kan mereka sebenarnya kurang diterima di sekolah gitu ya. kurang diterima di sekolah. Jadi di sekolah dan di lingkungan keluarganya gitu terutama sebenarnya. Waktu itu kan mereka sekolahnya di Kecamatan Banjarwangi tuh. Nah itu sebabnya kenapa namanya jadi Voice of Baceprot dan kemudian mereka sering bilang di Singajaya gitu. Padahal kan mereka rumahnya di Banjarwangi. Oke. Nah ini sempat jadi banyak masalah tuh karena mereka dianggap sebagai pribadi yang kacang lupa pada kulitnya gitulah. Oke. Dia nggak menyebut Banjarwanginya. Padahal sebenarnya karena orang kan nanyanya Voice of Baceprot itu dari mana gitu. Nah kalau si Voice of Baceprot emang lahir di Singajaya di rumah saya. Kebetulan waktu itu saya bikin studio kecil-kecilan lah di rumah buat mereka latihan kalau pulang sekolah gitu. Nah waktu itu kan waktu di sekolah agar biar dapat dukungan dari sekolah namanya Voice of Bakitos. Voice of Bakitos. Bakitos Itu nama sekolah. Oh, oke. Ya. Nah kalau teaternya Legok Teater Baceprot kan waktu itu. Legok Teater Baceprot. Waktu dari di rumah tuh 2014 ya udah dibikinlah namanya jadi Voice of Baceprot. Jadi kombinasi antara teater sama musik tadi. Iya. Oke, itu muncul di Singajaya, di Singajaya, studionya di rumah, Abah. Di rumah Rama Musikal namanya. Oke, makanya dia menyebut lahir di Singajaya, bukan di Banjar. Kalau ditanya rumah mah pasti mereka nyebut di Banjarwangi. Banjarwangi. Rumah Marsa di mana? Pasti di Banjarwangi. Lengkap dengan tempatnya. Ya, nah di tengah hubungan yang tidak aman atau tidak nyaman dengan sekolah dan orang tua, lalu membuat band itu dan bandnya kan appearance-nya, musiknya, lalu liriknya itu kan kayak melawan semua stereotyping yang ada di physical atau sosok dari Widi, Marsha sama Siti. Itu gimana bah awal-awal? Yang di ruang BPBK itu kan saya mendesainnya jadi di tempat bercerita yang aman gitu ya. Maksudnya ketika mereka bercerita saya berjanji bahwa saya tidak akan menceritakan cerita kalian ke siapapun gitu ya. Sehingga trust-nya muncul di situ. Kamu harus aman dan nyaman dengan cerita kamu. Nah cerita-cerita mereka itu bagi saya kan menampar dan cukup menakutkan gitu karena kan gap umur ya. Saya sering overthinking kan. Ini kalau diterimanya sama orang lain gimana nanti gitu. Penerimaannya gitu ya. Nah kemudian saya juga kan nggak kuat ya menampung cerita-cerita kemarahan banyak gitu ya. Nah dulu saya terbiasa sih cerita-cerita tersebut saya samarkan dengan lirik gitu. Dengan tulisan-tulisan kayak jadi puisi gitu atau kayak jadi. Wah keluar nih anak sastranya. Kebetulan. Sebenarnya itu terpaksa agar orang nggak ngeh gitu ya. Nah sebenarnya cerita Marsha terutama. Cerita Marsha itu kan sangat sarkas dan tendensius gitu dulu tuh. Nah aku bilang ke Marsha, pikiranmu itu gak bisa sesarkas dan setendensius ini karena kamu sebagai si pengkritik nih, kamu harus konsisten sebagai si pengkritik gitu, sementara lingkungan kita akan menuntut solusi gitu. Nah sementara ketajaman kritik kamu itu ya sulit untuk menggandeng solusi gitu. Makanya kamu kita ngobrol dulu gitu ya. Nah kemudian pikiran-pikirannya itu, buah-buah pikirannya tuh aku coba dituliskan gitu, jadi lirik, jadi tulisan gitu yang itu sebabnya kalau Mas bilang kayak teatrikal gitu ya sebenarnya agak biar gak terlalu lugas aja sebenarnya. Itu kayak strategi juga ya. Sebenarnya awalnya gitu tapi kayaknya mungkin jadi Marsha jadi kebiasaan mungkin ya. Jadi kayak aku juga lihat itu jadi kayak pribadinya gitu. Gak sengaja emang dia mau bikin gitu, emang dari dulu jadi jadi kayak kebentuk jadi gitu dia. Jadi ruang yang diterima sebagai untuk ekspresi itu kemudian diselami sebagai hal yang baru karena dia berusaha untuk tidak tadi kan sarkas, tidak langsung menyerang, tidak langsung dengan apa istilahnya to the point, tapi dia agak melingkar sedikit gitu ya. Awalnya dia marah juga. Mas, awalnya dia marah si Marsha itu. Kok bahkan benci sebuah hal yang manipulatif katanya gitu. Ya itu kan manipulatif juga kan. Kenapa ini dimanipulasi? Kenapa nggak langsung gitu? Sering banget kena tampar Marsha itu sebenarnya. Iya. Iya, tapi kemudian karena dia suka baca buku kan dari dulu dan bacaannya ya lumayan yang berat-berat gitu kan. Jadi suka
nyolong-nyolongin buku koleksi saya kan waktu itu. Udah diumpetin tapi tetap ketahuan kan sama dia. Ya mungkin karena suka baca, ya secara nggak langsung membenahi cara berpikirannya mungkin gitu ya. Yang bacaannya apa aja, Abah? Dia yang mengagetkan dulu, dia sempat dipanggil kan sama guru, dirampas bukunya, terus dimasukin ke ruang BP kan. Nih ada anak bawa buku PKI gitu. Buku PKI gitu. Buku PKI apa? Kamu udah kaget ya. Dari mana nih anak punya buku PKI gitu? Mana bukunya? Nih, Saru. Ternyata Bumi Manusianya tetralogi, ya tetraloginya Pram gitu kan. Masih buku ini dibilang buku PKI. Aku geli juga kan sama temen gitu. Itu kan terus dua deh sama yang anak segala bangsa gitu. Yang covernya ada yang kayak di rel pegang arit gitu kan. Di lain waktu saya sempat tanya kenapa dibilang buku PKI. Ya gara-gara ada arit itu kan. Jadi stereotyping Orde Baru berhasil ya sampai aku tahun nanya, 2013-14. Udah pergi nanya saya itu buku dari mana? Dari ruangan Abah. Pas dicek, oh iya buku saya. Itu dari studio itu? Iya kan aku di sekolah aku suka tinggal di sekolah. Di Okay. tempat ngajar dimanapun aku selalu tinggal di sekolah. Kecuali sekarang ya karena ada rumah istri. Tinggal di sekolah biasanya aku punya ruangan bekas gudang biasanya aku bersihin buat tempat tidur gitu. Biasanya aku nyembunyiin buku-buku di situ. Oke, itu bacaan. Akhirnya Marsha juga melihat ada buku-buku. Iya mungkin gitu dia bosan di kelas katanya waktu itu Oke. terus ngumpet di situ. Sambil baca. Nah, dengan posisi sebagai guru yang agak unik di tengah sistem yang mungkin juga membuat keseragaman guru sebagainya, ada resiko nggak yang dialami Abah di sekolah itu? Ada aku dari sekolah itu kebetulan aku udah keluar ya terus aku Keluar setelah? bareng si Bareng. POB lulus sekolah saya juga keluar karena Oke. waktu itu aku diangkat jadi ASN kan. Tapi jauh sebelumnya aku pernah 2 kali dipecat dari sekolah di 2 sekolah yang berbeda. Untuk alasan? Yang pertama alasannya ya karena ya dianggap provokatif sama anak-anak. Gitu. Waktu itu kan aku bikin gerakan bongkar perpustakaan tuh. Oke. Karena Itu provokatif? Bagus dong orang baca buku di perpustakaan. Ya kan kalau pelajar di sekolah, aku kan melewati fase-fase yang lumayan bisa ini ya menyederhanakan ucapan tuh nggak terlalu lugas gitu. Kalau anak-anak kan kadang ngomongnya ya asal aja langsung gitu kan gitu, to the point gitu. Nah, aku waktu itu kan jemu gitu lihat ada di sekolah tuh perpustakaannya gede banget tapi dilihat dari kaca jendelanya tuh udah kayak apa sih debu gitu nggak pernah dibuka kuncinya karatan terus aku sama anak-anak yuk kita bikin gerakan bongkar perpustakaan jadi bongkar tuh maksudnya bukan didobrak diganti kuncinya dalamnya diberesin gitu bukunya disusun gitu terus aku nggak semangat kan karena buku di dalamnya cuma buku paket gitu ya yang proyek-proyek di sekolah ya didatang yang bukan karena kita ingin baca tetapi di drop aku dulu sampai bilang itu kitab suci gitu karena nggak pernah dibaca. Iya karena ya itu satu kedua buku itu kan nggak diganti gitu itu aja gitu nggak ada sumber yang lain gitu. Nggak ada permajaan. Diwajibkan gitu biasanya. Beruntung banget ya yang punya project itu. Terus karena itu kemudian Abah diresikokan untuk waktu dipecat. itu dikeluarkan. Terus aku sempet yang lucunya aku sempat dituduh menggelapkan 500 eksemplar buku paket gitu. Nah itu sih kenangan paling terlucu kan. Aku pernah dituduh sebagai kriminal yang nggak banget gitu nyuri buku paket 500 eksemplar buat apa? Itu dihembuskan untuk menyingkirkan aja sebenarnya. Iya. Oke. Ya, sudahlah nggak apa-apa. Terus yang kedua? Yang kedua waktu itu gara-gara apa ya? Waktu itu gara-gara ya sama juga sih kurang lebih. Kurang lebih gara-gara dianggap provokatif juga sama anak-anak gitu. Oke. Kemudian Marsha, Siti, dan Widi lulus, Abah juga lulus dari sekolah itu. Nah, itu tahun? Itu tahun 2014 aku. 2014. Nah, enggak deh. Iya 2015 lah. Nah, waktu itu setelah PNS 2 tahun gitu ya, SN 2 tahun. Aku malah sempat kena SP tuh. Iya. Ya gara-gara aku nganter si VOB gitu ya. Ditulisnya tuh itu, aku nggak masuk katanya di jam pelajaran. Pada waktu itu aku ngantar si VOB-nya di waktu
setelah selesai ujian kan suka ada pekan olahraga. Iya, tuh. iya. Nah, itu kan sebenarnya nggak efektif belajar. Cuman waktu itu aku sih curiganya gara-gara ramenya lagu Sisiku Revolution itu. Iya, iya. Oh, itu awal single ya? Iya, awal single sih. Mungkin ya. Karena, nah, School Revolution itu kan awal munculnya Voice of Bajeprot dan kemudian di notice ya. Ya. Nah, sebenarnya cerita apa yang mau disematkan oleh Voice of Bajeprot dan Abah sendiri kayaknya penulis liriknya. Waktu itu liriknya. Gimana, Abah? Ya sebenarnya aku sengaja bikin judulnya nggak struktur ya, nggak terstruktur gitu, School Revolution gitu, nggak pakai off, nggak pakai apa gitu. Sebenarnya karena aku capek dengan struktur di sekolah yang ternyata malah menghasilkan pelajar-pelajar yang kebanyakan manipulatif gitu. Terus aku waktu itu seperti yang Marsha bilang, prihatin sih karena pelajar itu seperti nggak punya kesempatan untuk didengar gitu. Mereka kan dari usia kecil, dari usia dini itu diajarkannya untuk menjawab gitu. Jadi kayak hak bertanyanya itu udah tercerabut dari sejak dini, dari kelas 1 SD itu anak-anak itu kan dilatih untuk menjawab ya gitu ya. Dicontohkan dengan berbagai contoh-contoh, menghafal dan sebagainya, sementara bahkan jawabannya pun karena dilatih ya diplot jawabannya, distrukturkan. Seperti itu. Jadi menurut aku tuh kayak alam pikirnya tuh kurang berkembang karena ya nggak bertanya dari kecil. Awal. Nah, aku kan nggak tahu metode apa sih sebenarnya untuk mengimbangi hal sedemikian. Sementara aku sering ngaca diri gitu. Ya siapa aku? Didengar juga nggak akan gitu ya. Kebetulan ada cerita-cerita si anak-anak kemarahannya anak-anak kan di tulisan itu di ruang BPBK gitu ya. Nah, aku pingin bikin sebuah lirik bareng Marsha bikinnya. Yang itu sebagai sebuah kesadaran aku bahwa aku nggak berdaya gitu. Jadi sebenarnya si lirik School Revolution itu dibuat untuk menampar diri aku sendiri gitu. Makanya di chorusnya kan kayak gelap gitu, kayak ya aku udah sebagai guru yang diharapkan itu aku udah mati gitu, udah nggak ada, udah nggak bisa gitu. Karena menghadapi sistem struktur yang mengekang gitu ya. Sangat mengekang, apalagi PNS kan. Tapi Abang ada di situ. Iya, ada di situ. Ada dalam struktur yang dalam tanda petik juga entah terjebak atau emang berusaha untuk melakukan perubahan tapi susah. Susah. Karena yang selalu dituntut adalah hasil instan di sekolah itu kan. Anak mampu menjawab soal ujian gitu. Waktu itu kan masih ada ujian nasional gitu. Dan sekolah pun dituntut harus meluluskan semuanya gitu kan gitu. Kalau sebenarnya kan enggak gitu ya, enggak seperti itu gitu. Setengahnya aja kan mungkin kalau dicek itu enggak lulus sebenarnya gitu. Tapi kan harus lulus gitu. Nah, itu kan proses yang ribet sih menurut saya, karena saya nggak pernah yakin gitu pergantian menteri itu mampu menjawab itu, karena aku kadang mikir gitu, ini mereka risetnya berapa tahun sih sebenarnya gitu untuk ganti kurikulum gitu ya. Nggak tahu untuk guru sepupu aku sih yang bayangin minimal 10 tahun lah gitu, 20 tahun gitu ya risetnya. Nggak tiap ada ganti menteri, gitu. Ganti kebijakan lalu ganti sistem yang dipakai itu. Nggak hanya guru yang pusing sebenarnya, orang tua. Saya sebagai orang tua bayangin anak, gila nih anak selama mungkin 15 tahun terakhir mungkin ada 4 atau 5 kali perubahan sistem. Iya benar. Terakhir Merdeka, sekarang balik lagi ke yang baru ya. Oh ya, deep learning gitu. Ya, SMA dan sebagainya. Ngerti. Nah, balik ke yang soal tadi School Revolution yang melawan terhadap struktur yang sebenarnya nggak memerdekakan lah. Apalagi pendidikan tadi aku tercenung sekali, memang betul. Anak-anak sekolah itu terbiasa untuk dia menghafal, dia menerima, dia mendengar, lupa bertanya. Padahal bertanya itu, apalagi pertanyaan dengan awal kenapa, itu kan awal dari pencerahan dalam tanda petik ya. Orang menemukan sesuatu karena dia bertanya. Nah, untuk mengakomodir itu dalam sistem pendidikan yang mungkin tadi instan, Abah sendiri melakukan ke anak-anak gimana sekarang? Ya, aku memulainya dari awal bahwa kita punya gap umur nih. Kesadaran itu dulu. Aku suka agak suka, rela agak rela, aku adalah tua gitu. Atau menuju tua lah. Kalian remaja yang menuju muda gitu, menuju brilian gitu. Jadi aku ingin awal perkenalan itu dengan
kalian membebaskan pikiran kalian untuk nanyain apapun gitu. Yang selama ini nggak bisa kalian tanyain gitu. Ceritain aja, apain gitu, apapun gitu yang menjadi menjadi pikiran kalian, ingin kalian tanyakan gitu. Hilangkan kata maaf. Aku tuh kan gitu ya, anak-anak tuh bisa mau bertanya pun selalu diawali dengan maaf, boleh bertanya nggak Pak? Dari situ aja aku udah sedih gitu ya. Anak kecil loh gitu. Mungkin orang lain bangga gitu, anak itu terlatih sopan gitu. Tapi menurut aku anak itu terlatih takut gitu dari sejak kecil gitu, bahkan untuk bertanya gitu. Yang paling menyedihkan lagi sebenarnya aku tuh sekarang itu Mas kalau lihat gitu di medsos ya, anak-anak SMA lah, taruh anak-anak SMA atau SMP gitu ya, diadili loh di media sosial gitu, diadili gitu, diharuskan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hafalan gitu. Raraban, dites raraban gitu, ditanya nama-nama kota gitu. Lalu ketika mereka nggak bisa menjawab, aku pikir kenapa orang-orang itu nggak mikirin ini buah loh dari dulu tuh gitu ya. Diharuskan menghafal. Oke, dulu kan nggak ada media sosial, nggak ada internet gitu. Pengetahuannya hanya dari buku RUPL misalnya gitu ya. Yang pegangan mereka setiap hari diwajibkan, dipaksa gitu dihafal. Dan kemudian mereka hanya hafal itu gitu ya. Segelintir kemudian bisa maju dengan potensi yang dihasilkan dari hafalan itu gitu. Tapi buahnya adalah ketika generasi sekarang yang kemudian berkenalan dengan media sosial, dengan internet gitu ya, nggak memerlukan hafalan, tapi diadili dengan cara seperti itu juga gitu. Nggak relevan lagi sebenarnya cara menguji atau mengadilinya dengan menurut realita. Menurut aku sih jahat mereka ya diadili dengan netizen itu, menurut aku jahat banget gitu ya. Aku sedih gitu ya ketika kemudian satu generasi gitu, Gen Z itu dianggap generasi yang apa ya, yang mencemaskan gitu ya, mencemaskan gitu ya. Ya di satu sisi aku tahu gitu, sadar gitu bahwa emang kita kayaknya menghadapi masa depan yang nggak terlalu cerah gitu ya. Ya tapi bukan itu menurut aku akarnya gitu ya. Tapi justru karena orang tua gitu, kita sebagai orang tua tuh kenapa gemar banget gitu menjadi pengadil gitu ya. Menjadi pengadil sebenarnya atas kegagalan kita di masa lalu sebenarnya gitu. Kenapa kita gemar banget cemburu dengan generasi sekarang yang kemudian memiliki akses, memiliki kemudahan gitu ya. Kenapa kita suka marah dengan generasi sekarang yang cenderung lebih apatis, misalnya memilih apatis gitu karena males dengan keributan-keributan hari ini gitu. Jadi kecemburuan generasi lama sebenarnya karena dia tidak menikmati dalam tanda petik kemewahan generasi yang baru yang begitu bisa leluasa itu menghadapi. Padahal kan generasi kita juga sama kan Mas, diperlakukan oleh generasi tua sebelumnya ya, sebagai generasi yang kurang ajar, gitu, melawan gitu. Tapi kalau soal generasi itu benar, saya selalu percaya dengan pernyataan Romo Mangunwijaya. Ya, dia mengatakan bahwa tiap zaman itu punya pahlawannya. Dan punya kecemasannya sendiri. Jangan merasa bahwa generasimu yang paling heroik gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Itu di burung-burung manyar kalau saya nggak salah. Dan akhirnya kalau saya lihat sebenarnya persoalan antar generasi kurang lebih patternnya sama sih. Generasi tua tidak percaya generasi yang baru. Ketika saya kecil dulu, ketika saya remaja tahun 90-an, kita dimarah-marahin sama yang baby boomers ya, atau orang tua kita kan. Dan mereka ngerasa, lo generasi cuek banget sih, masa bodoh banget. Itu kan kata-kata yang di era itu mengkhawatirkan kan. Kalau sekarang kan ya apatis. Orang nggak mau punya perhatian atau tidak punya ketekunan untuk satu hal. Itu kan kayak bahasa yang sebenarnya cuek, masa bodoh. Sama aja sebenarnya. Itu sebenarnya persoalan antar generasi sih, bukan spesifik Gen Z atau spesifik generasi yang sekarang. Saya sepakat soal itu sih. Ya, saya tuh mikir kayak ini tiap generasi ini ya kayaknya pengen ngospek generasi di bawahnya. Ngepelonco terus. Nah, kalau dalam konteks yang lebih dalam ya soal kesadaran atau mencegah toksik itu sebenarnya kan kita harus melepaskan baggage atau beban kita di masa lalu supaya tidak kita berikan kepada generasi sebelumnya karena kita belum selesai kan. Harusnya berhenti di kita kan. Tapi itu ditularkan dengan cara yang sama, dan itu kalau dalam pendidikan di kampus-kampus itu ospek itu salah satunya melanggengkan sistem yang sebenarnya mewariskan dalam tanda petik toksik dari generasi sebelumnya sih. Nah, bahkan dengan pola pendidikan yang menurut saya revolusioner tuh, berani banget menghadapi situasi itu, sistemnya menerima nggak? Cenderung enggak. Nah, respon Abah terhadap itu gimana?
Padahal kan saya sebenarnya ini ya, apa sih nggak merasa terburu-buru gitu ya. Dalam hidup itu saya nggak merasa terburu-buru. Tapi kadang saya berpikir gitu kalau menghadapi sistem yang seperti ini gitu, saya lebih nggak mau kayak apa ya, kayak berkompromi enggak, tapi juga nggak mau memikirkan gitu ya. Sistem dengan orang-orangnya, dengan pemikir-pemikirnya gitu, dengan kepercayaannya, ya kan nggak bisa ditolak gitu. Jalanin saja. Saya kepingan kecil gitu yang ya udah saya coba dengan apa yang saya bisa aja gitu. Dan diyakini gitu ya. Di sekolah tanpa, sebenarnya kan yang mengganggu bagi saya adalah tuntutan hasil gitu. Kayak misal ada CPOB, kemudian setiap kali saya di sekolah baru gitu ya, tuntutannya adalah bikin dong POB baru. Padahal situasinya beda, konteksnya beda. Iya, dan itu yang saya selalu jawab adalah emang siap dengan masalahnya gitu, yang mungkin bakal jauh lebih besar karena sekarang kan udah bukan Gen Z lagi kan, udah Alpha kan itu ya. Mungkin Alpha lebih beringas daripada Gen Z. Gen Z masih ada apatisnya gitu. Alpha lebih bisa aja lebih to the point gitu. Iya. Kita belum begitu banyak kenal aja karena mereka kan sekarang dari level SD ke SMP nih ya, generasi Alpha itu ya. Iya. Nah, Abah ngajar apa sekarang? Aku malah ngajar bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Indonesia. Karena aku tertarik dengan Guru yang atau mata pelajaran yang dulu dihindari dan dianggap siapapun bisa melakukan. Iya. Dan Okay. aku tuh merasa ngajar bahasa Indonesia itu adalah fase tersulit aku belajar tuh. Karena Menurut aku bahasa Indonesia punya kedalaman yang nggak asal gitu. Nggak cukup hanya dengan membaca buku atau ngobrol dengan teman gitu, berdiskusi gitu. Menurut aku bahasa Indonesia itu punya kedalaman yang harus kita mengenalnya dekat, lama gitu. Ya itu. Kayak sesederhana aku harus bawa pelajaran ini di ruang kelas aja gitu ya. Terus kemudian aku mengalami kekecewaan, balik lagi kan aku merasa anjis, aku ternyata milenial tua juga nih yang menuntut banyak ke siswa gitu ya. Kemudian aku ngajak kawan-kawan di kelas gitu ya, yuk kita mikir jangan-jangan emang ada masalah yang bukan kesalahan siapa-siapa gitu ya. Ternyata dari anak-anak juga akhirnya aku ketemu bahwa sebenarnya ketika belajar bahasa Indonesia yang tuntutannya adalah membaca, menghasilkan tulisan gitu kan, sebenarnya kenapa cenderung anak-anak sekarang itu sulit untuk menulis? Ya karena konon katanya membacanya emang juga tidak bagus kan. Ya tapi kemudian dari perkenalan saya dengan pelajar hari ini di sekolah gitu, sekolah baru, saya entah ini benar atau enggak menemukan satu hal bahwa ternyata karuhun kita gitu ya, baby boomers kita gitu ya, nggak mewarisi kebudayaan membaca kan ke kita gitu, yang melahirkan kemampuan menulis. Kita kan diwarisinya adalah kebiasaan mendengar dan menonton. Ya, menonton. Yang harusnya melahirkan kemampuan berbicara kan, gitu ya. Mendengar gitu, diharuskan menghafal, mengingat gitu ya. Harusnya kan mampu. Tapi itu pun nggak terjadi. Dan ternyata ya masalahnya gitu. Kan harusnya itu melatih daya ingat. Makanya kan generasi kita dulu kalau kita menyombongkan kelebihan generasi gitu. Generasi kita kan dianggap generasi pengingat ya, kuat gitu ingatannya gitu. Ya karena kan belum ada gadget, belum ada orang gawai belum gitu. merelakan ingatannya ke ingatannya belum dipindahkan ke tempat-tempat lain atau ke gawai. Tapi kan sekarang susah. Daya ingat itu udah dianggap gak perlu buat Gen Z. Ngapain harus ngapalin gitu, kita semua tinggal ada dicari. nyuruh artificial misalnya gitu. Nah jadinya kan ada di persimpangan tuh menurut aku, ikut sedihnya dengan si Gen Z. Sampai ada beberapa kawan pelajar yang bilang, ternyata di era yang di zaman yang canggih ini kita tuh bodoh ya ternyata gitu. Sambil ketawa-ketawa ngobrolnya, tapi aku sedih gitu, kayak ditohok banget gitu. Itu kan kayak pengakuan jujur gitu. Kayak kita bikin nulis deskripsi diri aja kayak susah banget gitu ya gitu. Gampang sebenarnya kalau pakai nyuruh meta AI misalnya gitu ya. Cuman kan beberapa kawan pelajar tuh kemudian kayak pingin nyobain, bisa nggak sih gitu sebenarnya? Ternyata nggak gitu. bisa. Tetap pingin buka gitu, atau takut salah gitu. Tetap merasa bahwa chat GPT itu lebih bagus hasilnya gitu. Walaupun kemudian dibuktikan ini chat GPT aja tergantung orang yang nyuruhnya gitu.
Saya sempat malah di kelas itu apa kayak ngajak anak-anak tuh belajar bikin prom yang Oke. kita jajah deh sih sebetulnya. Kita perbudak pekerjakan dia gitu ya. untuk melakukan apa Kita yang kita mau. perbudak, iya. Oke. Jadi ngajar bahasa tingkat SMP. 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 Kelas 7 lagi aku Oh, betulan. kelas 7. Kelas 1 gitu. Apa pengalaman Abah terkait dengan kemampuan bahasa anak-anak itu? Dan sekarang kan kita punya, meskipun saya agak nggak setuju ya, tetapi soal tingkat literasi dan kemampuan baca kita katanya paling rendah gitu ya. Aku juga setuju. Tapi satu hal, literasi kan nggak hanya soal baca ya. betul. Orang kan bisa dengan lisan, Ya, itu dengan secara mendengar. betul. Itu juga orang punya kemampuan literate kan. Literate kan terbuka dan sebagainya. Nah, Abah sendiri sebagai praktisi, guru tadinya BK, sekarang guru bahasa di kelas 7 ya. Ya. Anak-anak yang lagi, saya melihat lagi seru-serunya Lagi tuh. seru-seru. Lagi menggugat banyak hal, lagi nggak percaya pada otoritas, bahkan pada orang tuanya, dan belajar sesuatu. Dan apa metode Abah yang diterapkan untuk menyampaikan pelajaran yang tadi? Ini kayak mata pelajaran yang marginal ya, Iya, guru aja marginal. udah nggak ada yang mau ngambil. Siapa aja bisa ngajarin, padahal nggak tuh, faktanya. siapa aja. Ya aku ini kayak ke anak-anak itu kayak setiap kali kan anak-anak setiap pagi itu ada aja satu orang atau dua orang yang bercerita dari apa yang mereka baca gitu di media sosial gitu ya. Nah, aku biasanya suka ngajak mereka untuk memikirkan ulang gitu yang aku bilang bahwa kita tuh sebenarnya dari dulu yang bikin kita jadi banyak dituduh seperti ini seperti itu gitu ya. Karena kita menyandang penyakit inferior gitu menurut aku tuh gitu ya. Apa gue inferior, aku ngobrol lah gitu, rendah diri dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada beberapa mazhab gitu yang secara kaprah gitu melegitimasi bahwa ya rendah diri itu sebagai sifat yang bagus gitu ya. Harus merendahkan diri misalnya kayak gitu. Nah, waktu itu coba waktu ada satu anak yang kemudian ngobrol, "Bah, bener gak sih kalau literasi di kita itu paling rendah?" Dia nyebutnya sih nomor 4 di dunia katanya gitu. Paling rendah ya. Katanya dia lihat di internet katanya kayak gitu. Statistik ya. Nah, persis aku juga jawabnya waktu itu ngajak memikirkan ulang gitu. Legacy yang kita punya gitu dari leluhur kita. Ya, ya. Coba kamu bandingkan deh. Orang Eropa itu jago-jago menulis dan jago membaca. Tapi soal mengingat, soal bertutur, Bercerita. aku berani adu gitu kan. Kita tuh lebih jago gitu. Terus sastra tutur kita kan aku kemudian ngajak mereka mengetahui karena yang zaman sekarang kan kurang tahu gitu. Soal dulu kan di keagamaan tuh ada yang namanya nadom gitu. Kayak membacakan cerita atau kisah gitu kayak gitu. Atau berpantun gitu, kayak gitu. Nah ternyata hal-hal yang aku pikir itu akan nggak disukai oleh mereka, mungkin karena mereka nggak mengenal gitu. Begitu mengenal mereka malah Menyukai suka itu. gitu. Oke. Kayak di Sumedang itu ada satu daerah namanya itu dikenal dengan istilah poyok ungkal. Poyok ungkal. Poyok ungkal itu kayak apa ya? Kayak meledek gitu ya. Jadi di daerah sana itu di Sumedang itu, saya juga baru tahu gitu di Sumedang itu ada kebiasaan warganya tuh kalau ketemu orang baru, jadi kayak dia kayak nyinyirin orang tapi pakai pantun gitu. Oke. Disebutnya poyok ungkal gitu. Jadi menurut aku ini kampung satir gitu. Kampung satir. Kalau datang ke sana tuh harus bersiap gitu. Karena kalau kayak di kita ini nggak di punya- roasting ya. Tapi bentuknya dia ngungkapinya dengan cara yang Persaudaraan santuy ya. gitu, enak gitu. Kalau kita baperan ya udahlah, Kelar lah. kelar lah. Itu pola bertutur, pola literasi yang sebenarnya beda dari kategori yang Ya. mungkin Dan- umum Eropa pakai ya. Iya, dan aku waktu itu kan menolak untuk pakai satu buku paket gitu ya. Nah itu masalahnya, cuman di sekolah itu punya pakem bahwa ya ini adalah buku sumber yang kita miliki yang harus digunakan. Oh iya juga sih kata aku. Ya cuman akhirnya aku ngajak si pelajar di situ bahwa ini bukan satu-satunya sumber kamu gitu. Sangat bisa kamu Cari sumber yang lain. sangat bisa kamu ketawain atau kamu koreksi gitu. Kayak gitu. Ya, keberanian untuk melakukan eksperimen juga akhirnya ya. Iya, Karena ya itu tadi sumber oke, tapi bukan satu-satunya ternyata. Dan bisa memasukkan sumber-sumber yang lain juga untuk membuka wawasan tadi. Bisa dimulainya dengan ini memantik anak-anak untuk memberani mempertanyakan isi buku itu. Dan ketika diberanikan ya mereka banyak mempertanyakan hal-hal konyol gitu deh. Dan itu keren sebenarnya. Iya, cuman Kan awal dari penemuan kan sebenarnya pertanyaan kan. iya.
ada satu kutipan, kita banyak di sekolah itu nggak dilatih untuk berpikir sebenarnya. Akhirnya menghafal, menjawab tanpa sadar bahwa hafalan jawaban kita itu kadang-kadang nggak kita maknai dengan sungguh-sungguh. Itu sebenarnya gugatan waktu saya kan baru ketemu Wahyu Susilo, adiknya Wiji Tukul. Iya, aku lihat. Dan dia punya satu puisi yang kemarin dibacakan soal sekolah itu seragam itu. Dia harus pakai seragam. Persis gugatannya kayak si Marsha itu. Tapi di era tahun, berarti kan tahun 80-an itu. Harus seragam. Lalu menghafal presiden, menghafal menteri-menteri yang dia nggak, ini untuk apa buat hidup dia dan sebagainya. Dan akhirnya itu jadi puisi yang kemudian yang membuat Wiji Tukul nggak tahu sampai sekarang ada di mana sih. Nah itu kan awal dari gugatan-gugatan dan sebenarnya memantik anak-anak, apalagi di kelas 7 ya berarti ya, untuk bisa berpikir, melakukan penggalian sendiri kalau dalam bahasa Latin yang kemudian jadi awal mula dari revolusi Prancis, salahnya sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Itu kan sebenarnya di bahasa yang Abah tadi lakukan, itu kan menggugat dan mengkritik. Ini buku salah satu aja ini. Tapi resikonya kan paket yang harusnya selesai bisa jadi keteteran tuh, gimana? Malah aku nggak pernah selesai. Makanya aku untuk apa sih menyamarkan itu, ya itu aku kembali menyebutnya sebagai kitab suci bahasa Indonesia. Di kelas. Ya nggak bisa diapa-apain ya. Lo harus melakukannya karena wajib. Enggak, sebenarnya walaupun aku nggak terlalu suka buku paket gitu ya. Sebenarnya bukan masalah isi atau yang bikinnya, bukan, aku nggak suka tuh karena ini ngebayangin buku paket datang ke sekolah gitu ya. Menurut aku tuh gimana prosedurnya gitu ya, di sekolah itu bukunya seragam itu semua gitu ya, itu kan berarti melalui entahlah itu melalui proyek-proyek deal-dealan tertentu gitu ya. Terus tapi karena walaupun aku nggak suka, misalnya kurang suka lah sebut, kalau nggak suka terlalu ekstrim, tapi aku juga sebel aja kalau lihat buku kemudian cuma dicoret-coret, disobek gitu ya. Nah sengaja sebenarnya aku bilang kitab suci itu, kitab kan bahasa Arab artinya buku juga kan gitu ya. Suci itu ya buat cerita ke anak-anak aja bahwa ya buku tuh harus dihargain gitu ya. Dihargain karena yang seperti gugatannya Marsha dulu, bahwa kita tuh jangan-jangan di sekolah itu sebenarnya diajari untuk jadi koruptor sejak kecil, jadi plagiat. Karena dulu itu sampai sekarang juga kayaknya masih ada. Itu di sekolah itu biasanya kita kalau guru masuk itu disuruh mencatat kan dari buku tersebut, mencatat satu bab, berapa bab gitu ya. Nah tanpa menuliskan sumbernya gitu. Itu dulu kritik Marsha tuh. Kita tuh dari kecil tuh, dari dulu gitu suka nulis, disuruh nulis itu waktu di MTS kelas 8. Iya kan kata Abah kalau di kelas kalau kita nggak mengutip satu sumber gitu, itu sama dengan merampok gitu, sama dengan plagiat gitu, plagiator. Nah kan kita kan belum pernah tuh disuruh menulis dengan sumber yang clear gitu. Nah, jangan-jangan kita tuh emang dididik untuk jadi koruptor sejak kecil gitu di sekolah gitu. Nah aku juga kan makanya kemudian bilang kitab suci gitu, kitab suci bahasa Indonesia, ya agar mereka menghargai buku apapun itu gitu. Dan menyebut sumbernya kalau memang kutip, dan kalau kita ngerasa terinformasi dari situ, dia dimunculkan sebagai sumber informasi ya. Kalau Abah sendiri ngerasa, kan sekarang jadi guru nih, berarti 2014 sampai sekarang hampir 10 tahun lebih ya berarti ya, jadi guru. Nah dalam rentang waktu, saya amat jarang ngobrol dengan guru. Nah ini kebetulan guru bahasa, dan sekarang kita punya persoalan yang cukup serius tentang pendidikan. Abah punya keresahan sendiri nggak dengan sistem pendidikan, terutama ya SMP lah di Indonesia yang Abah sendiri gulati sampai 10 tahunan lebih ini? Banyak sih sebenarnya. Keresahan paling umum tuh itu sebenarnya menurut saya tuh kayak guru itu nggak cukup waktu untuk benar-benar memahami akar masalah di sekolahnya sendiri, di sekolahnya masing-masing gitu. Karena menurut aku tuh Indonesia itu terlalu luas gitu ya, sangat luas gitu ya. Memplot pendidikan yang satu sistem ya, aku bukannya nggak setuju ya, karena namanya negara gitu ya, harus ada satu sistem yang mengakomodir gitu. Cuman masalahnya itu, pertanyaanku tuh, ini kenapa ya setiap kali aku ikut workshop gitu tentang kurikulum tuh, mereka begitu berbicara tentang kurikulum itu megah gitu ya, bermegah-megah dengan dengan teori, dengan kalimat gitu ya. Tapi pas begitu aku balik ke sekolah gitu ya,
ada kemudian misalnya kayak guru penggerak atau apa gitu ya, kemudian mengakomodir sebagai apa ya, sebagai tombaknya dari si kurikulum itu. Aku kayak apa ya, kayak kembali ke ini, ke kesunyian gitu. Karena apa? Apa Nggak sih gitu connect, ya? nggak connect antara yang Iya. megah di Iya. level yang nasional dengan pengalaman real di Kayak aku wilayah. aku merasa kayak yang dimunculkan di setiap sekolah itu kayak citra-citra aja gitu. Bukan Kayak, real kebutuhan atau real. kayak menurut aku itu bukan yang diungkap tuh bukan akar masalah yang benar-benar gitu ya. Kayak misal sekarang sekolah berbasis project gitu, kayak project-project yang diangkat tuh pokoknya sekolah ada project aja gitu. Aku kayak ini data yang dihimpun tuh beneran hasil dari cuman dari citra-citra seperti ini, ya wajar kemudian kurikulumnya dianggap sah, dianggap bagus gitu ya. Ya keresahan aku tuh ya, aku kayaknya penyumbang juga gitu, penyumbang kurikulum tuh kemudian cepat disahkan, cepat dipakai gitu yang belum diuji gitu. Menurut aku kan medan paling adil buat nguji sebuah kurikulum itu ya medannya adalah sekolah gitu. Dan harusnya menurut aku sih pemerintah atau si pembuat kebijakan tuh jangan alergi dong gitu dengan hasil nyata gitu, dan jangan berkecil hati juga gitu. Mendingan kita tahu sebegitu pahitnya gitu ya Daripada kenyataan gitu ya. pura-pura Iya, dibanding- melupakan itu dan bermegah-megah untuk sesuatu yang kosong juga. Iya, menurut aku tuh kayak gitu. Harusnya aku jujur sampai sekarang kadang kayak sering balik lagi gagap di kelas gitu. Aku kayak jadi tukang obat lagi gitu, atau kayak aku pakai metode yang aku pakai itu kayak aku kayak menghinakan teman-teman gitu yang sudah bersusah payah. Karena bagi aku ya butuh effort juga ya untuk meyakini kurikulum atau kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah gitu ya. Menurut aku butuh effort juga, karena aku percaya kawan-kawan guru di sekolah itu sangat mengenal persis gitu pelajar, lingkungan gitu. Yang menghegemoni si karakter pelajar gitu. Tahu persis pasti gitu, dan mereka pasti tahu nih apa yang harus dilakukan. Tapi kemudian mereka bisa punya keyakinan bahwa ini kurikulum yang pas, harus digunakan. Menurut aku tuh effort, dan aku sangat respect gitu mereka mau gitu, mencobanya minimal gitu. Aku kan kadang untuk berkompromi aja aku kayak habis nafas gitu. Tapi dalam posisi kan satu hal kurikulum, tapi realita yang ada akar masalahnya kadang-kadang beda. Nah, titik temunya Abah gimana dalam konteks mengajar, dan kemudian kan mengajar itu satu hal ya, ada tuntutan ya akademik dan sebagainya. Tapi kan menurut saya juga ngajar juga, saya nggak berhenti di situ. Saya akan sia-sia kalau cuma anak dapat nilai bagus tapi dia kosong, atau dia nggak menggugat apapun dalam perjalanan dia sebagai siswa. Nah, lagi-lagi aku percaya gitu bahwa ya pertemanan bagi saya pribadi, mungkin metode pertemanan bagi saya pribadi mungkin Yang cocok bisa sedikit menjadi minimal membantu saya bernafas lah di kelas gitu ya. Di tengah gap yang tadi ya, di tengah antara gap yang kurikulum tadi. dan akar masalah yang ada di sekolah. Minimal mereka di kelas misalnya, teman-teman yang bertemu di kelas gitu ya, berani untuk menggunakan pikirannya gitu. Berani bertanya aja, saya udah bahagia gitu. Berani mempertanyakan banyak hal gitu, tanpa harus minta maaf dulu sih, bagi saya udah karena mengerikan yang bagi saya kayak ya kamu tanpa bertanya, tanpa kuat kemampuan bertanya, ya kamu akan jadi bulan-bulanan gitu. Karena kemudian ketika berani bertanya saja, mempertanyakan sesuatu, kamu langsung dianggap melawan, bahkan dengan orang-orang yang harusnya jadi bapak kamu langsung dilempar nih ke tengah pengadilan masyarakat. Aduh, saya ngeri gitu ya. Setiap kali melihat ada anak usia remaja gitu ya jadi bulan-bulanan di media sosial itu selalu miris ya. Ya bagi saya gelap Indonesia itu kayak gitulah. Ketika generasinya sekarang yang digadang-gadang ini loh demografi bonus gitu ya, tapi ketika diperlakukan seperti itu gitu ya, kita menyetujuinya gitu, kita mengamininya, ikut menghujat, ikut merayakan penghujatan gitu kepada remaja gitu, yang mereka melontarkan pertanyaan gitu ya, melontarkan gugatan gitu ya.
mengandalkan keberaniannya gitu. Mhm. Ya, ya itu. Nah, sebagai guru, gimana cara atau metode yang Abah kemudian pakai untuk membangkitkan keberanian murid bertanya dan menggugat tanpa tadi harus bertanya mas harus minta maaf, itu kan sebenarnya itu nggak ada kesalahan apapun untuk bertanya. Itu gimana metode Abah untuk membuat siswa punya keberanian itu? Dan itu kan kayak anak melakukan itu, kita sebagai guru pasti senang sekali. Saya sebagai guru punya andil setidaknya membuka wawasan dia untuk kemudian dia berani bertanya dengan sendirinya gitu. Sekarang ini saya makanya sangat berterima kasih sama si Poi Sobat Ceprot itu ya. Karena aku dibantu banget sama mereka. Dengan keberadaannya mereka gitu ya, aku jadi kayak punya cerita yang nggak omong kosong gitu. Maksudnya kayak kan beberapa orang tuanya mereka itu ternyata fans si POB gitu. Sebenarnya aku di sekolah nggak bercerita kepada siapapun gitu ya. Orang tuanya ada orang-orang tuanya si pelajar itu yang mengenali gitu ya. Oh ini Mbak Ersa gitu ya, si POB. Kemudian beberapa anak kan nanya lah siapa itu gitu. Ya akhirnya aku bercerita lah tentang kenapa penting bertanya gitu. Pertama kita biar gak jadi sakit gitu, sesuatu yang meresahkan pikiranmu tuh ya ditanyakan gitu, kenapa itu penting gitu ya Bu. Kemudian bercerita tentang 3 orang itu gitu, dan kemudian ya mereka kemudian memahami gugatan atau cara berpikirnya si VOB gitu ya, kan nggak terlalu berjarak seperti kita kan. Mereka deket gitu. Dan mereka bisa memahaminya dengan menarik, dengan cara berpikir yang menarik. Iya, mereka bisa maju kemana-mana gitu, pikirannya didengar gitu, dan baik-baik saja gitu. Awalnya hanya karena bertanya. Iya, ketika bisa menggabungkan pertanyaan itu malah gitu. Dan kalau orang punya kemampuan bertanya, itu kan berarti dia punya keresahan kan, atau setidaknya ada hal yang dia mau konfrontasi atau klarifikasi atau konfirmasi. Nah, orang bisa punya kemampuan itu kan biasanya dia punya pembanding tuh. Nah, untuk pembanding kan kalau tadi kita ngomong, orang bisa menulis karena dia banyak membaca, orang bisa banyak bertanya karena dia banyak mendengar. Nah, itu seimbang nggak antara asupan yang dimiliki oleh anak-anak untuk kemudian dia bisa menggugat dan bertanya dengan kemampuan dia sekarang? Aku punya harapan. Punya harapan. Walaupun jomplang gitu ya, tapi kan dengan percepatan ini ya, dengan kecepatan informasi gitu ya, harus informasi gitu ya. Nah, menurut aku ya generasi sekarang itu kan generasi yang udah jenuh. Udah jenuh ya gitu. Nah, karena rendah juga sih. Iya. Udah jenuh dengan serba yang maju-maju gitu ya. Nah, mereka menurut aku tuh punya perhatian gitu, terhadap hal-hal yang di luar umum gitu. Di luar umum. Contoh kayak kemarin aku baru dengar ada tren balik handphone jadul misalnya. Iya, malah mereka kan orang kembali ke buku lagi. Iya, orang kembali ke buku lagi. Aku berdiam hening untuk membaca. Bahkan aku tahu dari beberapa orang pelajar gitu bahwa Swedia gitu ya, tiba-tiba ingin membalikan lagi buku gitu, buku tulis gitu ya. Setelah berapa 15 tahun menggunakan digital gitu ya. Bahwa sadar ada kemunduran. Nah, ketika misalnya ada anak-anak pelajar usia remaja kemudian yang bisa menjangkau pikiran-pikiran seperti itu, nggak tahu ini disebutnya kayak menghibur diri. Aku sih itu ya, kayak punya harapan gitu ya. Aku selalu punya harapan bahwa di setiap kegelapan tuh ya selalu menempa, walaupun nggak banyak gitu, menempa orang-orang gitu, kaum muda terutama itu, kaum remaja gitu, untuk mau berpikir. Dan situasi itu kayak sebenarnya kalau dalam siklus sejarah kan itu kayak ada yang ekstrim lalu kemudian muncul lawannya kan. Misalnya orang punya retensi yang sangat rendah tentang sesuatu, kejenuhan yang luar biasa, malah ada tren orang menekuni satu hal dengan sangat intens itu kan. Misalnya tadi menulis tangan lagi, membaca buku tanpa alat gawai di sekitarnya, dan orang memfungsikan gawai sekarang sefungsional mungkin. Even sekarang kemarin saya lihat Jeff Bezos atau Amazon akhirnya meluncurkan mobil yang sangat simple, nggak ada segala macam teknologi computerized dan kembali ke mobil pada umumnya, bahkan kacanya pun engkol, jadi manual banget meskipun dia EV ya. Itu
Dan orang opsional kalau mau menambahi segala macam fiturnya, Ya, bisa. ya udah dipilih. Tapi mobil itu sebagai fungsi pengantar dari satu titik ke titik lain, itu ya itu aja kayak Iya. handphone awal-awal kita punya tahun berapa 99 atau tahun 2000 awal saya kerja cuman buat telepon aja, SMS aja dulu susah. Ya makanya Nokia hidup lagi kan kayaknya sekarang. Mungkin. Katanya. Dengar dari anak kan kemarin katanya. Ya ada berita hal gitu. yang ya kalau kita melakukan hal pada titik sampai di ekstrim pasti akan ada lawan Ya, ya. sebaliknya. Itu kan kayak Jadi pendulum hukum aja ya. ya, dua hal yang kemudian ya itu membuat dunia mungkin seimbang atau Seimbang. bisa lebih harmoni di antara yang bertegangan dan sebagainya gitu. Itu kayaknya keren juga sih. Dan di pelajaran Abah itu diterapkan membaca, Ya. ketemu buku lagi. Jadi, nah kemarin kan sempat yang aku seneng gitu ya di sekolah tempat aku ngajar sekarang itu Sekolah di mana ngajarnya Bas? di SMP Negeri 2 Sumedang. Sumedang, oke. Nah, di sekolah itu kemudian kemarin membuat sebuah kebijakan gitu ya, aturan untuk melarang pelajar bawa gawai ke sekolah. Oke. Nah, beberapa ada temen juga yang bilang, wah ini susah katanya, nggak akan nanti nggak anak-anak bakal diterapkan. tantrum atau apa gitu ya. Tapi aku ngerasa berhasil ataupun tidak berhasil ini harus gitu ya. Coba gitu Dicoba. ya. Dicoba dan ternyata begitu dilakukan biasa aja mereka menerima, bahkan beberapa kelas gitu. Kebetulan kan saya dari kampung nih, sekarang ngajar di sekolah kota kan. Di Sumedang itu di sekolah kota tuh. Iya, iya. Kelasnya banyak kan, Oke, sampai 30 paralel kelas. gitu. Kalau dulu saya cuma 10 rombel, kalau saya 10 kelas. Sekarang ada 30 kelas, kan. Banyak banget. Ya. Nah, ternyata begitu gawainya dilarang nih, yang mereka, aku melihat mereka seperti biasa aja gitu. Nggak tantrum. Ya hari pertama doang aku melihat ada beberapa anak yang gelisah misalnya. Sampai kalau diam gini-gini gitu ketahan. Karena kebiasaan. Tapi setelah itu lewat, Tapi mereka setelah itu aku jalannya melihat biasa aja. menikmati bergerombol, ngobrol Oke. gitu ya. Aha. Terus Sosialisasi jadi terjadi ya. kekhawatirannya kan gap yang terlalu jauh gitu ya, jomplang terlalu jauh. Kekhawatirannya itu ternyata tidak terbukti gitu. Yang seperti Mas bilang tadi bahwa si generasi sekarang itu ternyata punya caranya sendiri gitu. Punya kemampuannya sendiri gitu, untuk beradaptasi gitu. Ya. Dan karena ada tren-tren yang itu ya, balik ke fungsi handphone Ya, yang ya. sebelumnya. Mereka Kembali mungkin ke yang sangat basic mungkin, gitu ya. menurut akhirnya. aku tuh mereka mulai mengalami kejenuhan gitu dengan segala kemudahan itu. Ya, ya. Dan ketika mereka mengalami kejenuhan, dia akan berpaling pada hal yang mengasihkan buat mereka kan. Iya. Apapun itu, bercengkrama lagi, bermain lagi. Yang paling bikin terharu itu sekarang, makanya aku salut banget nih sama sama sekolah itu, sama sekolah si SMP 2 Sumedang. Yang bikin terharu aku tuh ini sekarang, aku melihat wajah-wajah khawatir orang tua yang sebelumnya aku jarang melihat. Ya karena nggak bawa handphone, jadi mereka kan khawatir anak saya udah pulang atau belum gitu. Diantar jemput lagi sama orang tua. Karena mereka nggak bisa berkomunikasi. Iya. Oke. Pertamanya, nah justru menurut aku tuh yang tantrum itu orang tua, bukan. Oh, bukan anak-anaknya. Bukan anak-anak, Anaknya sih iya, fun-fun aja gitu. sebenarnya. Dan mereka Orang punya tuanya eksperimen yang tantrum lebih seru. gitu. Orang Sih tua yang ribet tantrum. gitu kan gitu. Enggak, kan ada jadwal. Bapak tahu anak bapak pulangnya jam berapa gitu. Masuk sekolah jam berapa. Nanti nggak antar gitu. Kayak gitu. Dan aku sih berharap mudah-mudahan itu ini ya kayak menjadikan pertemanan di keluarga itu bisa, harapan ya, baliklah ada balik gitu. lagi. Iya. Nah ini mie-nya kayaknya mau buka ya kayaknya. Mana si Ucok ya? Cok, lo mau buka? Buka aja nggak apa-apa. Kita mau pesen malah jangan-jangan. Nah terakhir nih, Abah nih sebelum kita mengakhiri udah hampir sejam nih terakhir. Iya. Apa pendidikan menurut Abah dan berkaca pada Marsha, Siti dan Widi yang kemudian dia apa ya? Menurut saya melenting ya dari situasi yang hegemonik dan kemudian entah dapat pendidikan dalam arti apa, kemudian dia bisa bersuara dan cita-cita orang yang terpelajar kan sebenarnya itu dia menyampaikan suaranya dan kemudian suaranya didengar. Nah, Abah sendiri melihat pendidikan itu apa? Hidup sih bagi saya. Hidup. Pendidikan itu kehidupan gitu. Ya kita nggak bisa mengukur hanya lewat bangunan atau lewat metode, apalagi cuman sereceh kurikulum gitu. Oke. Ya bagi saya pendidikan itu adalah kehidupan gitu, yang disandang semua manusia gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian melegitimasi orang yang nggak sekolah kemudian Nggak terbelakang, berpendidikan nggak gitu. berpendidikan gitu, nggak perlu.
Bapak sih pendidikan itu ya melekat sih pada manusia. Makanya waktu anak-anak CVOB itu kemudian memilih untuk tidak melanjutkan sekolah gitu. Aku menghormatinya gitu. Oke. Tidak mau Mereka kuliah. berhenti di SMA. Di SMK. Keluar SMK mereka tidak mau melanjutkan kuliah gitu. Nah, kenapa aku menghormatinya? Karena pendidikan itu melekat pada hidup kemanusiaan gitu, memunculkan kesadaran-kesadaran gitu. Terus suatu ketika mereka ternyata pengen lanjut studi kan bisa gitu. Atau kayak anak aku sendiri yang sekarang homeschooling gitu di rumah gitu ya. Aku menghormatinya karena ya suatu hari dia pingin balik lagi ke sekolah gitu ya. Semoga walaupun tetap ini kita milenial ada overthinking gitu. Gimana nggak punya temen gitu. Ya berarti aku harus jadi temennya di rumah gitu. Oke. Jadi karena pendidikan adalah hidup, itu kayak sepanjang hidup kita adalah pendidikan. Belajar. Makanya jangan main-main dengan, maksudnya kalau orang bikin kebijakan pemerintah lah taruh gitu, bikin kurikulum atau apa, terus jangan main-main. Itu kehidupan orang gitu. Jangan ditentukan hanya 5 tahun gitu. Apalagi menurut untuk saya itu main-main banget gitu. apalagi untuk feeding ego dari pejabat-pejabat yang dia mempertaruhkan jutaan hidup Iya dong. anak-anak yang sebenarnya Iya. harusnya diberikan kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh ya. Iya. Jangan main-main. Oke Abah, thank you ya ngobrolnya. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan nonton VOB bareng kita. Ayo. Besok tuh tengah 30. Iya besok ya, jam? Aku belum tahu nanti di kapan deh. Di M Block ya? Malam kayaknya ya. Malam ya, aku sampai sore ada acara. Nah kalau mungkin Malam kan ya? ke M Block kan. Ayo itu nongkrong. suasananya pasti seru tuh di. Sorry soalnya kalau di M Block itu kan intimate deh. Iya. Maksudnya Nggak terlalu besar tapi rapat kan. Kayak kemarin lapangan banteng kan terpisah kolam gede tuh. Jaraknya ada interaksi yang kurang. Oh kemarin di lapangan banteng. Iya, aku nontonnya sengaja di belakang sih kan ada. Abah sebutan. sendiri main musik nggak? Dulu. Heeh. Aku main musik cuman kebutuhan buat musikalisasi itu Puisi? aja. Kayak tulisan gitu. Oke. Itu cuman bisa sih nggak jago. Apa gitar atau? Aku dulu ya gitar. Pernah drum juga cuman ya gitulah. Tapi yang banyak lirik ya? Heeh. Nah, karena belajar sastra itu ya mempertajam pilihan kata atau Ya sebenarnya karena aku nggak pandai berkomunikasi dengan orang dulu tuh, jadi kayak kalau apa sih kayak yang dipikirin itu kata almarhum bapak tuh ya jangan disimpan di kepala, kasihan gitu. tulis. Kepala kita tuh nggak keren-keren amat gitu. Tapi Tulisin itu aja gitu. metode yang saya pilih juga ketika Iya. saya kuliah pun saya menulis karena menyampaikan apa yang kita rasakan dengan apa ya terbuka itu kan susah apalagi Iya. di era waktu itu 98 97 masih orang men-stereotyping kita. Nah, cara paling ampuh yang saya lakukan adalah menulis kayak di buku harian Kita gitu. mau punya diary catatan. kan, budaya diary ya. Itu sampai sekarang masih ada gue. Iya, aku juga Setahun masih ada. nulis tuh. Wah, ternyata seumur itu gue udah gugat banyak hal tuh. Iya. Dan kemudian kita lihat lagi, oh ini pentingnya sih Penting. kemampuan untuk menyelesaikan kekalutan di pikiran Iya. dengan tulisan. Dan kalau kita mampu, ini tips menurut saya. Kalau kita mampu menuliskan apa yang ada di sini, itu separuh persoalan udah selesai. Iya. Karena kita udah mendefinisikan kan, udah memilah-milah mana yang harus kita sampaikan dan Oh persoalan iya, apa yang lupa aku juga tambahin ya dikit. Iya ke anak-anak itu aku juga ada salah satu sih nggak tahu bagi aku itu lumayan metodis ya. Kayak kalau misalnya memahami pelajaran tuh, mereka suka nyatet nih, mencatat pelajaran gitu. Oke. Nah, aku apa sih kayak mengajak mereka untuk mencatatnya dalam bentuk naratif gitu. Oke. Jadi Jadi kayak storytelling gitu. Iya, kamu misalnya belajar hari ini tuh hal apa yang kamu dapat tuh ya kamu bikin aja Ceritakan. kayak kamu bercerita ke teman kamu gitu, setiap pagi gitu. Oh, itu jadi metode ya? Iya. Ah. Kalau baca bahasanya kan sama orang apaan sih catatan apaan gitu. Lebih banyak ngobrolin suasananya kan. Tapi justru itu efektif kan? Iya, bagi Kayak aku tadi, sih efektif. teman yang menjelaskan nempel. sesuatu kepada temannya itu jauh diterima dibanding dari otoritas situ. yang Iya. memberitahu. Iya. Nah, itu pengalaman yang proven sih. Iya. Kalau kita dibilangin orang sebaya kan lebih dengerin kan? Tapi kalau kita denger atau dinasihatin oleh orang yang lebih senior Iya. gitu, apalagi junior gitu orang nggak mau denger. Takut salah gitu. Nah, metode pertemanan itu salah satunya dengan menulis itu, Iya, naratif. Dan itu proven sih. Thank you Abah ya. Aku yang makasih banget Mas. Cok, Berasa. mana nggak buka-buka nih? Buka aja udah. Kita mau menunggu ayamnya diseduh atau diapain gitu. Thank you, Bah ya. Iya, sama-sama Mas.